Kelihatan sini. IG. TikTok. Bunyi kayak sebuah itu. Udah makan. Papi, gitu. Ada yang jaga. Aku sini aja. Ya, kasih Bu. Makasih. Ya. Pak. Hati-hati. Iya. Selamat sore sedang pergabungan yang dikasih Tuhan. Dan yang kita untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita berbakti malam hari ini dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan ibadah kami sore hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya terutama atas kami dan sejahtera sukacita dan doa Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dalam kehidupan kita penuh dengan misteri. Kita merancangkan hal yang baik, kita merencanakan hal yang baik dalam kehidupan kita, tapi hal-hal yang tidak terduga terjadi. Apa yang kita butuhkan menghadapi itu semua? Percaya sama Tuhan, percaya akan pertolongan. Kita mengangkat pujian saat kita melihat jalanmu, hatiku percaya.
Silakan paduan suara dari Gereja Isa Al-Masih Tamakobo akan mempersembahkan pujian untuk keluarga dan pergabungan di tempat ini.
harus masing-masing kan. Ya harus masing-masing dia kan. Ya usin di laut namanya dicari-cari nggak ada. Hah? Ya maksudnya kan dia oke. Gua kan berarti nggak. Kenapa? Yang berserah pada Tuhan itulah yang harus kita lakukan. Karena kehidupan kita sudah dikatakan dan kita tahu bahwa kehidupan kita penuh dengan ketidakpastian dan dalam kehidupan kita akan ada banyak hal yang terjadi yang membuat kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Ibu Sinta, dan anak-anak melihat, orang juga melihat bagaimana cintanya dia sama Tuhan, kesetiaannya sama Tuhan sampai akhir hidupnya. Dengan penderitaan yang dialami, dia tetap berkata cinta Yesus. Dan lagu ini malam yang terakhir kita menyanyi cinta dan lagu yang disukai. Aku mau cinta Yesus selamanya, walaupun badai topan, tak mau cinta Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai refleksi iman kita malam hari ini bersama. Mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya.
Kami mau cinta Engkau selamanya. Kami mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai, walaupun tantangan ada dalam kehidupan kami tetap akan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan terus bersandar kepada Tuhan. Hari Tuhan, ketika kami ada di tempat ini bersama dalam ibadah penutupan peti untuk kekasih kami, Ibu Sinta, jelas setiap kami boleh belajar tentang kehidupan dan kematian dan kehidupan kekal. Tempat inilah Tuhan yang akan menuntun kami merefleksikan kehidupan tentang kesetiaan kepada Tuhan dan pengharapan dalam hidup. Bicaralah, berfirmanlah, kami siap mendengar, kami buatkan, kami teguhkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan di dalam nats Alkitab di dalam Matius 24 ayat yang ke-42. Di situ dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lagi sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Ya. Kita punya iman di dalam Tuhan, kita perlu juga berjaga-jaga. Hari ini saya ingin kembali melihat beberapa tahun yang lalu, pertama kali saya mengenal Ibu Sinta. Saya mengenal Ibu Sinta itu kira-kira tahun 2003. Waktu saya praktek di Gereja Isa Al-Masih Taman Koko. Dan saya praktek di Gereja Isa Al-Masih Taman Koko. Waktu itu Ibu Sinta inilah yang mengantar lauk atau mengantar entah itu ikan goreng apapun, karena saya masak nasinya sendiri, tapi lauknya dari Ibu Sinta yang maksimal saya. Dan waktu itu Ibu Sinta mengantar dengan naik sepeda. Dan setiap pagi saya juga bersama dengan Ibu Sinta doa pagi setengah 5. Taman Koko dulu doa pagi itu setengah 5 pagi. Nah, saya melihat sosok Ibu Sinta adalah seorang wanita yang luar biasa. Randy masih kecil, dan saya tahu perjalanan Ibu Sinta dan Randy mungkin perjuangan yang luar biasa, bagaimana doa itu sangat luar biasa. Ibu Sinta adalah pendoa yang sangat luar biasa. Waktu itu setiap pagi setengah 5 dia berdoa, doakan anak-anaknya dengan segala sesuatu yang dia punya saat itu hanya doa. Yang Ibu Sinta waktu itu doa. Saya tahu persis bagaimana Randy dan Henry tinggal di mana, tahu perjuangan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Ibu Sinta. Itulah mama yang kalian miliki, mama yang setia berdoa, mama yang berjuang begitu luar biasa. Dan jujur, ketika mendengar sakit Ibu Sinta, saya berpikir, Tuhan, kita berjuang cukup lama dan baru saja menikmati hidup yang enak. Melihat anak berhasil, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun, Sinta baru menikmati keberhasilan anak-anak yang dulunya berjuang secara luar biasa. Dan ketika itu Bu Sinta diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit, dan sakitnya bisa dikatakan cukup cepat untuk menjalani semuanya gimana. Tapi satu hal yang saya dan mungkin beberapa rekan-rekan di Taman Koko yang melihat bagaimana Ibu Sinta tetap setia di dalam Tuhan, ya, setelah divonis dokter paling lama 1 bulan, jadi kira-kira 1 bulan, kemudian 1 tahun paling lama, tapi 1 bulan ini. Dan Ibu Sinta waktu itu saya dengan beberapa rekan-rekan di rumah sakit tetap berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik.
Bapak Ibu Saudara, secara jujur mengatakan Tuhan baik dalam situasi yang tidak baik itu tidak mudah. Mengatakan Tuhan baik dalam situasi tidak baik itu tidak mudah. Tapi itulah yang dilihat kami dan Sinta setiap kami visitasi, setiap kami datang ke rumah berdoa dalam Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan itu yang terjadi. Saya melihat bahwa berjaga-jaga itu penting karena kita tidak tahu ke depannya itu bagaimana. Biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah nyaman, sudah enak itu berdoa itu mulai dari doa. Tapi kita tetap melakukan. Layanan juga luar biasa, layanannya luar biasa. Dan sampai akhirnya mengatakan Tuhan baik itu selalu keluar di dalam mulut. Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan dalam beberapa hari ini, dua dalam minggu ini, atau dalam bulan ini, saya melayani kedutaan dengan sosok perempuan yang luar biasa. Sosok perempuan yang luar biasa sebelum Ibu Sinta. Ketika saya datang visitasi, selalu di mejanya itu ada Alkitab. Lalu dia berdoa padahal waktu itu masih ada di kursi roda. Dan dia tetap berkata Tuhan itu baik. Dua pribadi ini yang saya lihat, mereka bisa kuat seperti ini. Yang dalam situasi yang tidak baik, dalam situasi sakit yang luar biasa. Kenapa bisa kuat dan kenapa bisa tetap mengatakan Tuhan baik? Yang selalu saya ingat adalah apa yang dia bangun dari sejak dulu. Dengan doanya, dengan baca firman Tuhannya, dengan rajin beribadahnya, itulah yang membuat dia kuat menghadapi situasi yang tidak tepat, sehingga mampu untuk berjaga-jaga, mampu untuk mempertahankan iman di dalam kesulitan. Sidang pergabungan yang dikasih oleh Tuhan di tempat ini secara khusus untuk keluarga Randy dan Nantu. Mama adalah pribadi yang luar biasa yang mewariskan iman. Pertahankan iman itu dalam kehidupan kalian. Tetap setia, tetap berdoa, bahkan tetap membaca firman Tuhan. Kalian lihat bagaimana perjuangan yang luar biasa. Sekali kalian tidak bilang Mama yang lebih menguatkan kita. Dan kita yang di tempat ini, Bapak Saudara, saat ini yang bisa kita lakukan, tetaplah berdoa, tetaplah beriman, tetaplah berjaga-jaga, walaupun doamu seakan-akan tidak dijawab oleh Tuhan. Dan beberapa hari ini ketika kami mengadakan doa 10 hari dari doa, orang bilang bahwa firman Tuhan juga sering mengatakan bahwa ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan kekuatan, bukan memberikan kenyamanan, bukan memberikan hal yang enak, tapi memberikan kekuatan di masa-masa sulit. Kuncinya untuk berjaga-jaga adalah kita terus berdoa, kita terus membangun doa kita, terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan mampu untuk terus berjaga-jaga. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh berdoa supaya dia bisa berjaga-jaga. Dari gereja. Iya, dari gereja. Hari ini sudah pergabungan yang dikasih itu. Izinkan saya menyampaikan pengalaman yang saya lihat yang Sinta yang juga harus menjadi bagian yang harus kita rasakan. Ibu Sinta tidak pernah merasa gentar saat-saat bahkan mungkin kalau saya sampaikan 1 minggu yang lalu jadi sama saya Mama sudah siap yang lalu mengizinkan berlalu 1 minggu. Setiap pertemuan yang kasih Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini melalui Ibu Sinta yang mungkin
Bapak Ibu Saudara lihat dan jadikan, jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Walaupun Tuhan tidak menjawab doa kita, jangan tinggalkan Tuhan. Dalam setiap waktu Ibu Saudara berdoa minta kesembuhan. Tidak izinkan, tapi Ibu sedang tetap setia, tetap Tuhan yang terbaik, Tuhan yang luar biasa. Hari ini mari kita bersama berkomitmen di tempat ini. Tuhan yang akan tinggal kita. Kita akan tetap setia, kita akan tetap berdoa, kita akan tetap beriman, kita akan tetap mencintai Tuhan sampai akhir. Ya. Mama sudah bahagia di surga sama Tuhan. Henry dan keluarga kita rindu. Kita rindu Mama bekerja jadi Kacamatanya kita bisa itu udah namanya. kita akan berdoa. Dengan kasih nanti Bapak Pendeta Soroni akan berdoa untuk firman Iya, Tuhan, selamatan berdoa dari mana? Bapak. Gereja aja. Gereja aja udah. Gereja. Ya, kasih. nanti. Ya. Ya, masukin aja. Itu maaf ucapannya habis. Nggak apa-apa bisa. Nggak apa-apa. Maaf ini tadi suruh disatuin, tolong buangin. Iya. Oh ya. Udah disatuin semua semuanya ke IAIA, SKI. khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan dan sidang perkabungan yang datang bersama-sama untuk bersekutu di dalam Tuhan. Dengan jujur hati kami merasakan kehilangan seorang rekan sepelayanan yang memiliki rekam jejak yang luar biasa selama melayani pekerjaan Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi teladan serta legasi warisan iman yang diberikan bukan hanya kepada keluarga yang ditinggalkan, tetapi kami rekan sepelayanan untuk meneladani apa yang Tuhan sudah berikan kepada Ibu Sinta dan sudah ia terapkan di dalam kehidupannya. Dia adalah pribadi yang setia kepada Tuhan, pribadi yang melayani pekerjaan Tuhan dengan tanpa jerih dan saatnya dia sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dan anak-anak yang ditinggalkan, mereka tidak berpisah dengan ibundanya yang tercinta karena kehilangan, tetapi karena kepastian sesuai dengan iman percayanya bahwa ibunda mereka sudah ada bersama dengan Kristus di Firdaus. Tuhan Yesus, kami yang masih hidup di dunia ini, kami boleh belajar untuk melihat sosok Ibu Sinta di dalam segala perjuangan hidup. Dalam iman kami bertumbuh ke arah Kristus. Bukan hanya mengenal Engkau secara pribadi, tapi Engkau mengajarkan kami untuk mengalami secara pribadi bagaimana kami harus hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Engkau taruhkan roh kesabaran untuk dapat merawat jemaat-Mu yang ada di kantor toko kita. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah pelepasan pada esok hari, ibadah penguburan di dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar Engkau menyediakan cuaca yang baik sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan untuk lawatan dan kehadiran yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, kehangatan kasih bagi keluarga yang ditinggalkan dan sidang perkabungan yang hadir bersama pada petang hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa. Haleluya. Amin. Sebelum kita memberikan kepada
Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara. Perkenalkan saya Henry Sudiana, anak pertama dari tim wakil keluarga untuk menyampaikan beberapa. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Mama yang sudah setia sampai hari terakhir. Kami melihat dari perbuatan iman, kami merasa buah yang hasil dari pelayanan walaupun memang terlihat beberapa hari terakhir ketika memang menjelang akhir-akhir setelah dipublik banyak teman-teman yang setia mengakhiri melawan memberikan sukacita memberikan doa untuk menambah semangat pada kami. Kami melihat itu adalah sesuatu yang tidak tahu ya, kami bisa melakukan hal yang sama seperti itu nanti kita memiliki hidup kami. Karena kami lihat kemarin orang yang sangat baik, walaupun mungkin kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi saya melihat adalah sosok yang sangat baik pada setiap orang. Sebenarnya detik terakhir kami masih mengharapkan dari Tuhan sampai Mama diponis dokter sudah lebih dari 1 bulan. Kami masih berdoa setiap hari Tuhan kiranya mujizat Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah. Karena hari Minggu kemarin tanggal 1 Juni mungkin tepatnya sekitar 10:15 Indonesia Barat kami bersyukur ketika sambil pulang dari hari yang baik, hari Minggu, di mana keluarga semua berkumpul. Kami semua ada di kanan kirinya Mama. Sebelum Mama mengumpul terakhir kita berdoa bersama-sama. Terus dimulai dari adik saya yang berdoa dimulai sekitar 9:30. Lalu mendatangkan terakhir saya berdoa kepada Mama karena mungkin saya memang jarangnya berdoa secara langsung pada Mama, tidak menyampaikan secara verbal karena memang bisa berdoa secara pribadi. Nanti saya berdoa kepada Mama di jam 10 dan ajaibnya adalah ketika kita menggunakan amin 5 menit kemudian nafas terakhir Mama diteruskan. Kalau itu Mama pengen mengenalkan dengan ada Tuhan. Mungkin saya menceritakan sejarah kehidupan kami yang kami hidup dalam keluarga kecil. Mungkin dilihat kami tidak banyak keluarganya, makanya punya kami berdua yang siang-siang. Kami tinggal apa mungkin kurang lebih 30 tahun yang lalu. Sehingga kami sebenarnya kami bersyukur dengan Mama yang luar biasa, sehingga sosok Mama itu adalah sosok yang paling sederhana yang sempurna. Meskipun kita tak pernah hidup orang tua. Waktu itu saya
dalam hidup mama kita diajarkan untuk hidup prihatin, hidup bersyukur, hidup setia sampai akhir. Makanya ketika mama meluluskan nafas terakhir, mama masih tetap setia. Tapi juga itu iman mama untuk menurut kepada Papa, supaya kami juga bisa setia dan kuat imannya seperti mama. Mungkin teman-teman waktu muda juga tahu ya perjalanan hidup kami. Sejak kami ditinggal oleh Papa, mama banyak melakukan beberapa hal buat anak itu, dari dulu sebagai penjual air bersih mungkinnya, terus beralih ke penjual kue, dan sekali jual kue. Jadi kami berdua sekolah melakukan beberapa usaha lain dan akhir bekerja di Bekasi. Lalu seiring berjalannya waktu kami sudah dewasa, kami mulai bekerja, kami mulai membaik, sehingga kami tadinya sebagai kontraktor kita dari kontrakan 1 kontrakan 2 bisa dihitung itu 14 kali kita berangkat sampai akhirnya sesuai dihitung berapa tahun rumah pertama. Setelah itu mau punya kerinduan kayak buat rumah sebelum ini asal punya rumah anak punya rumah sendiri itu lebih bahagia ya dibanding kita udah satu masakan lain karena suatu saat kita dari rumahnya istri mama pertama kali mengenal Tuhan dari awal itu di desa. Saya nggak tahu persis tahun berapa, mungkin tahun masih mau bilang 2003 bawah itu. Karena kami waktu itu masih kecil, masih sekolah dasar, setelah itu paham ya terkait keagamaan di kami. Ya agama hanya sebuah identitas pada saat itu. Sehingga kami melihat pertemuan mama bisa masih sangat setia sampai hari ini. Saya nggak tahu berapa lama kerjaan mama dia ke gereja reformasi dan nggak pernah tidak gereja. Kami di sana dari rajin sama sekali. Kita waktu itu masih kecil, mama doa pagi, doa pagi, siapin kami bawa itu sama dengan teman gue. Baru berpikir, maaf terima kasih. Saya bisa. Tapi sampai sekarang kita belum berjalan bekerja keras. Kita berharap seluruh kami habis. Tidak mau malas-malasan dalam apapun. Kami juga berterima kasih untuk dukungan khususnya dari usaha maju dalam perjalanan hidup kami. Ya, kami sangat dibantu pada waktu itu. Kiranya setiap kebaikan dari orang-orang yang terlibat dibalas kembali. Saya hidup dengan mama 35 tahun. Dari saya lahir sampai kemarin mama memutuskan apa kami menikah pun saya nggak mau berpisah dengan mama. Saya mau mengirimkan karena cinta saya sama mama. Kita semua mama yang sangat menyayangi kami, berjuang sendiri, tidak apa-apa besok pemakamannya diurus sama gereja sih, sama Isa Masuk.
biarlah yang baik dengan kasih sukacita kepada kami, keluarga sukacita, menjalani hidup yang baru. Sebenarnya banyak hal yang mau saya sampaikan terkait kisah hidup Mama. Tapi biarlah kisah ini bisa kita tenang dalam kehidupan kami, dalam hidup kami, sehingga kami bisa mewariskan hal-hal yang baik kepada yang lain kita ya. Kami bersama. Mungkin sekian hal yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman semua. Mohon dimaafkan juga jika ada hal kesalahan perbuatan verbal non verbal tindakan atau apapun dan jika ada kewajiban mungkin secara material atau non material memang belum sempat selesaikan kiranya bisa didiskusikan kepada kami dan harap kami bisa mempertanggungjawabkan. Terima kasih sudah berjuang begitu keras bagi keluarga ini. Maafkan saya jika hanya bisa merawat Mama beberapa bulan terakhir. Tapi Mama sudah merawat saya selama 35 tahun. Teman sekolah sih. Itunya apa? Mama di surga. Oh ya udah kalau Dengan dalam hukum seperti rumah itu. Kiranya saya dan keluarga yang melanjutkan perjalanan ini akan tetap kuat dan setia dan dimanapun kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Mas. Harus semua saya. Sebelum kita mengakhiri, Bapak Ibu Saudara, dan saya bukan pengumuman untuk besok pagi kita ada ibadah pelepasan jam 8 pagi di tempat ini, yaitu pemberangkatan ke pemakaman di Banjaran teman-teman mungkin yang sedang gila. Sedang kita berbagi berdiri di tangan kami percaya Tuhan bahwa hari ini kebahagiaan Ibu Sinta bersama dengan Engkau karena kesetiaan. Kami tempat ini melalui ibadah pertemuan seperti ini kami terus diingatkan juga setia dalam iman kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pelepasan besok pagi dan pemberangkatan dan pemakaman di Banjaran Abdesari. Terus makan dalam tangan Tuhan yang berat, semua boleh berjalan dengan baik karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa Tuhan pulang dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Sinta. Bapak Ibu Saudara yang ada keperluan juga bisa dapat pulang. Terima kasih.
keluarga untuk memberikan penghormatan kepada mama yang besar, kemudian keluarga terdekat dan tentunya yang Tuhan yang ada pada malam hari ini. Itu aja. Silakan sidang pergabungan yang hadir hari ini bisa memberikan penghormatan. Silakan. Oke, silakan.
usaha. Hah? Usaha kerja. Kayak minyak goreng. Ada lagi yang mau memberikan pengamatan terakhir? Nggak usah, kemarin Kemarin udah ya. Keluarga dan sidang tergabungan malam hari ini untuk pelayanan kepada beberapa ini dari PJ Salvasi selesai dan kita akan lanjutkan besok dalam pelaksanaan pemakaman. Tuhan Yesus memberkati.
Apa nih kan tuh? Yo